Selain Orb yang absolut sinema, ada satu lagi judul anime musim kemarin yang gue ikutin hampir tiap minggu. Dan menurut gue, anime ini gila banget. Bukan gila dalam artian yang positif, tapi gila dalam artian yang sebenarnya. Perkenalkan, Bang Dream Ave Mujika, anime musik yang isinya cewek-cewek dengan gangguan mental. Bukannya pergi berobat ke dokter, tapi mereka malah bikin band. Bang Dream Ave Mujika. Secara tidak langsung, anime ini adalah kelanjutan dari judul Bang Dream sebelumnya yang rilis di tahun 2023, yaitu Bang Dream Maigo. Kenapa gue bilang tidak langsung? Karena cerita di Ave Mujika ini masih nyambung dengan konflik yang diceritakan di Maigo. Malahan, pertanyaan besar yang ketinggalan di Maigo akhirnya terjawab semuanya di Ave Mujika. Tapi, meskipun konfliknya nyambung, ceritanya saat ini lebih berfokus ke para karakter yang ada di Ave Mujika dan masalah di sekitar mereka. Sementara para karakter dari Maigo masih sering muncul meski cuma sesekali. Jadi, kalau kalian pengen nonton Ave Mujika, saran gue sih nonton Maigo dulu, biar kalian bisa lebih memahami konteks cerita yang bakal muncul di Ave Mujika ini. Tapi, kalau kalian mager nonton Maigo, gue rasa sih tidak masalah, asal kalian tahu garis besar apa saja yang terjadi di ceritanya Maigo. Malahan, kalau gue bilang, Maigo justru jadi gerbang masuk paling enak untuk nonton Ave Mujika. Soalnya, kalau kalian gak kuat ngikutin drama yang ada di Maigo, gue jamin kalian bakal lebih tersiksa ketika ngelihat drama di Ave Mujika. Level dramanya tuh beda jauh. Di Maigo, drama mereka cuma sekedar drama antar individu yang saling salah paham dan baper-baperan. Hasilnya, terjadilah konflik cerita tarik ulur yang lama banget kelarnya. Anggap aja kayak benang kusut yang susah banget buat dibenerin. Kelar satu gulungan, ternyata masih ada gulungan kusut lain yang ketinggalan. Sedangkan di Ave Mujika, ceritanya sampai main ke arah kesehatan mental para karakternya, dan konfliknya sangat amat jauh lebih berat daripada Maigo. Daripada benang kusut, Ave Mujika lebih seperti benang tipis yang gampang banget putus, tapi masih tetap dipakai karena benangnya terlalu bagus. Alasan terbesar kenapa gue tertarik banget sama Ave Mujika, karena menurut gue Bang Dream Ave Mujika masuk kategori anime yang revolusioner. Levelnya tuh sama kayak Madoka Magica yang ketika pertama kali muncul langsung mengubah pandangan banyak orang mengenai genre Mahou Shoujo. Genre Mahou Shoujo yang awalnya khas dengan cerita ringan, manis, dan juga lucu, seketika berubah menjadi kelam dan kejam karena munculnya Madoka Magica. Nah, Ave Mujika juga sama. Anime musik yang gue tahu, terutama anime girls band seperti K-On!, Bang Dream, Bocchi the God, Girls Band Cry, dan lain-lain, semuanya menjual satu hal yang sama selain musik, yaitu interaksi para karakter perempuan imut alias CGD City atau cute girl doing cute thing. Palingan yang ngebedain semua anime tadi cuma sekedar konflik dalam ceritanya saja. Ada yang murni cerita ringan seperti K-On! Dan Bocchi the God, tapi ada juga yang ceritanya berat ke drama seperti Maigo dan Girls Band Cry. Dengan semua contoh tadi, pernahkah kalian mengira kalau bakal ada anime kayak K-On!, anime yang isinya cewek-cewek imut pengen ngeband, tapi ceritanya bisa kerasa horor? Nah, disinilah revolusionernya Ave Mujika. Anime ini berhasil ngasih lihat kepada kita semua kalau anime semacam K-On! Masih bisa dikulik lebih jauh tanpa harus ngebuat setting dunia yang dalam tanda kutip fiksi seperti anime Show by Rock. Siapa coba yang mengira kalau anime yang setipe kayak K-On! Ternyata bisa dikasih unsur horor? Kalau kalian ngomongin ini ke orang-orang di tahun 2010-an, gue yakin kalian bakal dianggap halu. Dan siapa coba yang mengira kalau judul Bang Dream bakal berevolusi sampai sejauh ini? Dari yang awalnya cuma nyeritain bocah cewek nyanyi lagu Kira-Kira Hikari, sampai sekarang nyeritain cewek yang kena masalah mental, cuma Bang Dream doang yang berani bereksperimen sejauh ini. Coba bandingkan dengan judul anime musik lain yang umurnya sama-sama panjang dan punya banyak judul, seperti Idolmaster dan Love Live. Dari pertama kali mereka rilis sampai detik ini, apa yang mereka jual masih tetap sama, masih tetap cerita tentang cewek-cewek imut yang pengen nyanyi. Kalau sampai di sini kalian jadi penasaran pengen nonton Ave Mujika, saran gua nonton anime itu dulu sebelum lanjut nonton konten ini. Soalnya isi konten ini sudah pasti spoiler. Nanti kalau kalian udah kelar nonton, baru kalian balik lagi ke video ini. Tapi kalau kalian tidak peduli dengan spoiler, atau ternyata kalian udah nonton Ave Mujika, mari kita bahas sama-sama. Awalnya, gue cuma kepengen nonton 3 episode pertama Ave Mujika buat coba-coba. Karena rencana awalnya gue pengen maraton anime ini ketika sudah tamat. Tapi setelah maraton sampai di episode 3, gue malah kehook dengan ceritanya. Dan jadinya gue tertarik untuk nonton sampai episode paling baru pada saat itu, yaitu episode 6. Mulai saat itu, gue jadi sering banget nonton Ave Mujika tiap 2 atau 3 minggu sekali. Dan sampai di episode 11, gue jadi ngikutin anime ini setiap minggunya. 3 episode pertama Ave Mujika menurut gue menarik banget.
Soalnya premis yang coba dibangun mengenai Ave Mujika di ending Maigo seketika langsung dirusak di akhir episode 1. Seingat gua, di ending Maigo, Ave Mujika diperkenalkan sebagai grup band yang tampil sambil menggunakan topeng. Dan sepanjang episode 1 ini, kita diperlihatkan seberapa keras pendirian Saki untuk tetap tampil di panggung sambil menggunakan topeng. Seakan-akan topeng yang mereka gunakan bakalan jadi konflik utama di series ini. Tapi ternyata tidak. Masuk ending episode 1, Nyamu malah songide dan ngebuka topeng semua anggota Ave Mujika ketika mereka selesai konser. Plot ini ngebuat cerita Ave Mujika sama sekali tidak ketebak. Dan di detik ini juga, karakternya Nyamu langsung terasa menyebalkan. Episode ini sukses nge-branding Nyamu sebagai karakter yang nyebelin, egois, dan tidak bisa diatur. Tindakan Nyamu di ending episode 1 ini memunculkan banyak sekali konflik baru. Dan justru konflik-konflik ini yang jadi cerita utama di Ave Mujika. Dari yang gue tangkap, ada 3 masalah utama di anime ini. Pertama, masalah hubungan antara anggota Ave Mujika yang terlalu rapuh. Kedua, masalah Misumi yang punya kepribadian ganda. Dan ketiga, masalah Sakiko dengan dunia. 3 masalah ini sukses ngebuat Ave Mujika jadi judul Bang Dream dengan cerita paling menarik dan paling berisi, di mana satu seasonnya penuh dengan cerita yang tidak biasa dalam judul anime semacam ini. Masalah pertama yaitu hubungan antara anggota yang terlalu rapuh. Di Ave Mujika, terutama di 3 episode pertama, kerasa banget kalau sesama anggotanya tidak akur. Mereka semua punya kesibukan masing-masing dan tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar peduli dengan nasib Ave Mujika selain Sakiko. Perasaan ini menimbulkan kecurigaan dalam diri penonton kalau Ave Mujika cepat atau lambat pasti bakalan bubar. Tidak seperti judul Bang Dream lain yang mana kalau mereka berkonflik, kita sebagai penonton yakin kalau cepat atau lambat mereka pasti bakalan baikan. Tapi di Ave Mujika, kita sebagai penonton malah dibuat yakin kalau grup ini pasti tidak bertahan lama dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum mereka bubar. Dan benar saja, masuk episode 5, Ave Mujika beneran diceritakan bubar. Baru kali ini gue nemu cerita beginian yang grup bandnya diceritakan bubar. Bukan grup band sampingan kayak Crysic di Maigo, tapi grup band utama di cerita itu. Dan ini jadi satu nilai unik untuk ceritanya Ave Mujika. Tapi ya, meskipun diceritakan bubar, kita semua sama-sama tahu lah kalau pada akhirnya mereka bakalan balik lagi. Dan proses balikannya mereka benar-benar ribet minta ampun. Dan salah satu orang yang ngebuat semuanya jadi ribet adalah Misumi, sekaligus membuat dia jadi masalah utama kedua dari cerita Ave Mujika ini. Di Ave Mujika terungkap kalau Misumi ternyata punya bakat acting yang luar biasa. Tapi bakatnya ini malah ngebuat Misumi mempunyai banyak sekali kepribadian ganda. Nah, semenjak topengnya dibuka sama Nyamu di ending episode 1, Misumi mulai tertekan secara mental dan tidak ada satupun anggota Ave Mujika yang notice dengan kondisinya Misumi. Sampai akhirnya di ending episode 2, Misumi tergeletak seperti boneka yang benangnya putus. Dan masuk di episode 3, malah muncul kepribadian ganda Misumi yang disebut Mortis. Disinilah masalah utamanya Ave Mujika, di mana Sakiko harus mencari cara agar kepribadian aslinya Misumi bisa kembali, sehingga mereka dapat kembali bermain musik. Soalnya yang tahu main gitar adalah Misumi, sedangkan Mortis hanya tahu acting dan tidak tahu caranya main gitar. Nah, yang ngebuat Ave Mujika bisa punya feel horror adalah perkara Misumi dengan Mortis ini. Momen ketika Misumi tergeletak bagaikan boneka yang benangnya putus terlihat sangat creepy, seakan-akan jiwanya Misumi benar-benar hilang dari raganya. Momen ketika Mortis menelan kepribadiannya Misumi di ending episode 3 juga kelihatan aneh banget. Bukan aneh dalam artian jelek, tapi aneh dalam artian creepy. Dan puncak scene horornya ada di episode 4 ketika Sakiko sadar kalau Misumi punya kepribadian ganda dan muncul scene Misumi yang lagi ketuk pintu. Sumpah, ketika pertama kali nonton scene ini, gue sama sekali tidak merasa seperti lagi nonton anime Bang Dream, tapi gue merasa seperti lagi nonton anime horor. Bukan Misuminya yang bikin horor, tapi feel sepanjang scene ini yang memang terasa menakutkan. Dan masuk masalah ketiga, yaitu masalahnya Sakiko dengan dunia. Bro, ini orang ribetnya minta ampun. Dari Maigo sampai Ave Mujika, ini cewek masalahnya ada aja terus. Dan apapun yang dia lakukan selalu saja bermasalah. Sungguh karakter yang kasihan sekaligus ngeselin. Soalnya mayoritas masalah yang muncul di anime ini rata-rata muncul karena sikapnya Sakiko yang kadang terlalu keras, kadang kayak orang linglung, dan kadang susah untuk diajak ngobrol tanpa keluar emosi. Makanya wajar kenapa masalahnya Sakiko makin lama bukan makin kelar, tapi malah makin parah. Cuma untungnya semakin berjalannya cerita, Sakiko mulai sadar diri dan butuh waktu 10 episode Ave Mujika serta 1 season Maigo untuk ngebuat kepalanya Sakiko jadi dingin. Dan ya, setelah Sakiko tidak lagi emosian, akhirnya semua masalah di Ave Mujika akhirnya mereda. Bukan cuma masalah Ave Mujika, bahkan masalah Sakiko dengan Crysic juga akhirnya selesai. Mereka bahkan sempat manggung bareng setelah sekian lama. Dan lucunya, di sini Tomori nyanyinya fales karena sambil nangis. Lalu, untuk masalah perubahan sikap Sakiko di Maigo,
Maigo. Mengenai alasan kenapa dia ngebubarin Crysic akhirnya terjawab juga di AV Mujika ini. Jadi, alasan kenapa Sakiko membubarkan Crysic karena dia tidak lagi punya waktu untuk ngeband. Soalnya dia sibuk nyari duit dan ngurus bapaknya yang lagi depresi. Kurang lebih itu doang 3 masalah utama di AV Mujika. Setidaknya sampai di episode 7. Soalnya masuk episode 7 malah muncul satu masalah baru, yaitu masalahnya Uika. Nah, setelah selesai dengan masalah mental Musumi, bubarnya AV Mujika dan emosiannya Sakiko, malah muncul masalah baru yang sama sekali tidak ketebak, yaitu masalah Uika yang ternyata palsu. Bro, ini anime musik yang isinya cewek-cewek imut ngeband, tiba-tiba muncul plot di luar nalar kayak begini. Siapa coba yang kepikiran? Jadi, kalau kalian nggak tahu, di episode 11 terungkap kalau Uika yang kita tahu ternyata bukanlah Uika yang sebenarnya, melainkan dia adalah kakak dari Misumi Uika, yaitu Misumi Hatsune. Sewaktu kecil, Hatsune dilarang sama ibunya untuk ketemuan dengan Sakiko, tapi adiknya yaitu Uika malah bisa ketemu dan juga main bareng Sakiko. Berhubung mereka berdua anak kembar, Hatsune pun pura-pura jadi Uika demi bisa main bareng Sakiko juga. Saking niatnya pengen ketemu Sakiko lagi, Hatsune sampai kabur dari rumah dan dia menggunakan nama adeknya sebagai nama samaran demi bisa dekat dengan Sakiko. Dia bahkan sampai meniru mimpi adeknya, yaitu untuk menjadi idol. Makanya saat ini Hatsune bekerja sebagai idol. Belum habis sampai di situ, di episode ini juga terungkap kalau Hatsune lah alasan kenapa bapaknya Sakiko sampai bangkrut dan jadi depresi. Cerita lengkapnya sih ribet, jadi mending kalian nonton sendiri. Yang jelas intinya Hatsune terlalu tergila-gila dengan Sakiko sampai-sampai dia nyamar jadi adiknya sendiri, dan secara tidak sengaja obsesinya Hatsune ini malah ngebuat hidupnya Sakiko hancur. Coba, orang mabok mana yang kepikiran bikin cerita kayak gini di anime yang sejenis kayak K-On? Selain ceritanya yang unik, treatment episode 11-nya juga terbilang unik. Soalnya selama satu episode penuh, animenya malah nampilin kisah hidupnya Uika dalam bentuk drama, teater, opera, atau apalah ini namanya. Jadi satu episode penuh kita cuma ngeliatin Uika yang ngomong sendirian di atas panggung sambil ditemani sedikit ilustrasi yang muncul di background panggungnya. Gua rasa itu aja sih masalah besar yang muncul di AV Mujika. Sisanya sih menurut gue cuma masalah minor, kayak masalah Nyamu yang minder dengan aktingnya Mutsumi dan masalah Umiri yang terkesan terlalu malas tahu. Untuk masalahnya Umiri sih gua rasa udah kelar ya, tapi masalahnya Nyamu yang gua rasa seperti masih belum kelar. Bahkan sampai akhir episode 13 pun Nyamu masih saja iri ngelihat aktingnya Mutsumi. Menurut gua karakternya Nyamu ini masih kurang digali lebih dalam lagi. Soalnya perkembangan karakternya Nyamu masih kurang terasa. Satu-satunya yang beda dari Nyamu di awal dan di akhir season cuma seberapa ngeselinnya dia. Dari yang awalnya Nyamu terasa ngeselin banget, sekarang udah tidak terlalu ngeselin. Kesimpulannya dari segi cerita, menurut gua Bang Dream AV Mujika jadi seri Bang Dream dengan cerita paling bagus, paling segar, dan juga paling menarik dibandingkan judul-judul Bang Dream sebelumnya. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan judul Bang Dream lain, kayaknya cuma AV Mujika doang band di Bang Dream yang gampang banget sampai di Budokan. Kalau nggak salah, mereka cuma butuh 3 episode doang buat bisa tampil di Budokan. Bandingkan sama Popipa dari seri Bang Dream original yang butuh 3 season dan harus lewat audisi biar mereka bisa tampil di Budokan. Dari sini aja udah kelihatan seberapa jauh perbedaan AV Mujika dengan band-band lain. Oke, sudah cukup ngomongin ceritanya. Sekarang mari kita bahas soal musiknya, unsur yang harusnya jadi topik utama dari anime musik. Jujur, gue tidak begitu cocok sama daftar lagunya AV Mujika. Bahkan awalnya gue merasa opening animenya kurang enak untuk didengar. Tapi setelah nonton sampai episode 10 lebih, barulah openingnya terasa enak. Malahan kalau mau dibilang, openingnya AV Mujika jadi opening Bang Dream paling niat sekaligus paling unik dari segi visual dibandingkan judul-judul Bang Dream sebelumnya. Bahkan openingnya Roselia masih kalah niat kalau dibandingkan sama AV Mujika. Itu untuk openingnya. Kalau untuk endingnya sih gue jarang banget mau dengar ya. Soalnya dari awal gue emang kurang suka sama lagunya. Lalu untuk lagu-lagu yang ada di dalam animenya, gue rasa sih bagus-bagus aja. Mau lagunya Maigo atau lagunya AV Mujika, dua-duanya sama-sama enak didengar. Meskipun seperti yang gue bilang tadi, gue memang kurang cocok sama jenis lagunya mereka. Tapi harus gue akui kalau gue sangat menikmati konser mereka di episode 13. Dan episode ini ngebuat gue kepengen ngeliat bagaimana interaksi anggota Maigo dan AV Mujika kalau ketemuan dengan para anggota band lain di Bang Dream. Terutama gue kepengen ngeliat AV Mujika dengan Roselia. Gue pengen tahu mana di antara mereka berdua yang bakal kelihatan lebih elit. Kalau bisa ditemuin sekalian dengan Ras lah. Soalnya sepanjang seri Bang Dream, kesannya Roselia adalah band paling elit di antara band lain. Tapi semenjak ada AV Mujika, gue merasa kalau pencapaiannya AV Mujika jauh lebih besar daripada Roselia. Cuma 3 episode bro, mereka sudah sampai Budokan. Belum lagi ngomongin soal setup panggung.
Panggungnya AV Mujika tuh kelihatan paling niat dan paling mewah dibandingkan panggungnya band-band lain. Secara keseluruhan sih gue sangat menikmati anime ini. Mulai dari Maigo sampai AV Mujika, keduanya sama-sama bagus. Kesannya level ceritanya Bang Dream betul-betul naik drastis semenjak dari Maigo. Sudah terkonfirmasi kalau Maigo dan AV Mujika mau dilanjutin sampai season 3. Entahlah masalah apa lagi yang mau diceritakan di season 3-nya nanti. Tebakan gua sih masih ada masalah yang bisa digali dari sisi keluarganya Sakiko, dan juga masalah Nyamu yang menurut gua masih belum selesai. Sementara dari pihak Maigo, gua rasa sih sudah tidak ada masalah lagi ya di antara mereka. Apalagi di sepanjang AV Mujika, kelihatan banget kalau tidak ada lagi drama di antara para anggota Maigo. Ya, kita tunggu saja nanti gebrakan baru apa lagi yang bakal mereka bawa di season 3-nya. Nah, itu tadi pendapat gue mengenai anime AV Mujika, anime Bang Dream paling bagus dan paling revolusioner untuk saat ini. Gimana pendapat kalian mengenai Bang Dream AV Mujika? Dan apa kalian setuju kalau AV Mujika adalah judul Bang Dream terbaik untuk saat ini? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye AV Mujiking.